Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mafrudin. Saya dosen di program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Metro. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di perkuliahan Matematika Teknik 1. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum perkuliahan ya. Yang pertama terkait dengan kurikulum di BKSTM. BKSTM itu sendiri adalah Badan Kerjasama Teknik Mesin. Nah, di dalam kurikulum BKSTM itu disarankan bahwasannya untuk jumlah SKS dari mata kuliah teknik mesin atau mata kuliah teknik matematika teknik 1 untuk teknik mesin itu pada kisaran 12 sampai 16 SKS. Kemudian juga terkait dengan akreditasi prodi, bahwasannya ada syarat perlu, yaitu tentang mata kuliah Basic Science. Untuk itu di kurikulum teknik mesin Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2022 ini dimuat dalam 3 mata kuliah. Jadi yang disarankan tadi 12 sampai 16 SKS dimuat ke dalam 4 mata kuliah, yaitu mata kuliah kalkulus 1, kemudian kalkulus 2, matematika teknik 1 dan matematika teknik 2. Kemudian untuk pokok bahasan pada masing-masing mata kuliah ini sudah mengacu kepada kurikulum yang ada di BKSTM. Terkait dengan topik ataupun pokok bahasan itu nanti sistemnya adalah pembagian sesuai dengan kaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Nah, kemudian untuk matematika teknik 1 ini di program studi teknik mesin khususnya Universitas Muhammadiyah Metro ini adalah masuk ke dalam MK wajib atau mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah B2220, di mana memiliki beban SKS 3 semester dan terdapat pada semester 3. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran ya, jadi ada sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan khusus dan ada keterampilan umum. Jadi ini adalah capaian dari pembelajaran untuk mata kuliah matematika teknik 1. Kemudian yang selanjutnya ada berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di sini ada 6 poin ya, 6 poin untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang prinsip dan metode matematika seperti yang sudah dijelaskan pada pokok bahasan. Kemudian yang diperlukan untuk menganalisis dan merumuskan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang terlebih pada bidang teknik, khususnya teknik mesin maupun teknik industri. Kemudian juga capaian pembelajaran yang lain. Nah, selanjutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah matematika teknik 1 ini merupakan ilmu yang universal, di mana ini juga merupakan mata kuliah basic, dasar, yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Kemudian pokok bahasannya, untuk pokok bahasannya sendiri ini sudah sebagian besar mengacu kepada kurikulum yang ada di BKSTM. Yang pertama yaitu terkait dengan sistem bilangan dan pangkat, kemudian yang kedua ada fungsi transenden, ada fungsi dan grafik, kemudian ada faktorisasi atau pemfaktoran, ada diferensial, integral, kemudian juga ada limit, serta ada persamaan linear dan eliminasi Gauss. Terkait dengan sumber referensi atau daftar pustaka, karena di program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Metro ini adalah mata kuliah dengan pada dasarnya mengacu pada prinsip profetik profesional. Jadi setiap pokok bahasan pasti kita salah satu referensinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian referensi yang kedua yaitu Edwin Kreyszig, yang ketiga adalah Kastrut, dan yang keempat adalah Edwin. Nah, untuk yang paling banyak kita gunakan adalah dari Kastrut ya untuk referensinya.
Kemudian untuk metode pembelajaran, jadi ada daring, ada luring ya. Kemudian kalau untuk luring ini sifatnya instruksi kontekstual, itu kuliah ceramah dan diskusi. Kemudian juga ada belajar kelompok dengan tugas-tugas tertentu, dengan diskusi. Nanti juga bisa dilakukan presentasi kelompok. Kemudian juga pengembangan materi perkuliahan dan penyelesaian tugas. Nah, sedangkan kalau untuk yang daring ini kita menggunakan LMS, yaitu Spada UM Metro. Nah, di Spada nanti sudah disiapkan mengenai pengantar, kemudian juga materi. Materi bisa dalam bentuk PPT atau PDF, kemudian juga dalam bentuk video penjelasan. Selain itu juga telah disiapkan mengenai infografis terkait dengan topik pada masing-masing perkuliahan atau pertemuan. Kemudian juga ada tugas diskusi ya. Kemudian ada belajar kelompok atau belajar mandiri. Kemudian juga ada terkait dengan pengembangan materi perkuliahan. Jadi pengembangan materi perkuliahan ini mahasiswa diminta untuk mencari sumber referensi atau bacaan yang lain terkait dengan topik perkuliahan, bisa itu sebagai sumber referensi atau sebagai contoh-contoh soal terkait dengan pokok bahasan. Kemudian juga penyelesaian tugas. Jadi untuk pembelajaran daring itu terpusat pada Spada Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian untuk media komunikasi ada software, ada hardware ya. Jadi kalau software ya terkait dengan tadi sudah dijelaskan bahwasannya mengacu pada LMS Spada UM Metro. Kemudian juga nanti akan dibuat grup WhatsApp, kemudian Zoom, meeting, Gmail, kemudian juga YouTube. Ini YouTube terkait dengan video penjelasan. Sedangkan untuk hardware ada perangkat komputer, kemudian juga ada papan tulis, ada proyektor, dan ada modul. Selanjutnya terkait dengan perkuliahan, ya jadi ada pembelajaran dan pastinya juga ada penilaian. Jadi untuk penilaian sendiri ada dua unsur penting yang akan dinilai, yaitu yang pertama ada hard skill, kemudian juga yang kedua ada soft skill. Nah, jadi untuk persentase penilaiannya adalah nilai dari hard skill dikali dengan nilai soft skill. Jadi kalau misalkan secara kemampuan mahasiswa itu kemampuannya bagus, tetapi secara soft skillnya dari skala attitude-nya ataupun nanti tingkat kejujurannya misal kurang bagus, ya nanti pasti nilainya juga nggak akan maksimal ya. Jadi kalau terkait dengan kemampuan ya berarti itu diukur dari kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan ataupun menyelesaikan soal atau menyelesaikan tugas. Kemudian terkait dengan soft skill itu adalah tingkat dari sikapnya atau attitude-nya dalam mengerjakan tugas, kemudian juga dalam ketika presentasi, kemudian juga terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi kalau misalkan mengerjakan, ini saya contohkan mengerjakan dengan tidak jujur, ini misal mencontek atau hanya mengcopy jawaban temennya, nah itu maka nilainya akan sangat rendah sekali. Mungkin terkait dengan gambaran mata kuliah cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.